Halo para penggemar Kiprofis, pada video kali ini saya akan melanjutkan bahasan USK ya. Ini soal asli tahun 2026. Suatu sistem terdiri dari dua kubus identik masing-masing bermassa m setengah kilogram yang dihubungkan oleh pegas tanpa massa dengan konstanta pegas K72,3 Newton per meter yang dalam keadaan tidak tertekan memiliki panjang L. Pegas kemudian ditekan sehingga panjangnya menjadi L aksen yaitu L min delta L. Dan untuk mempertahankan panjang pegas tersebut tetap demikian, kubus-kubus tersebut dihubungkan oleh benang yang akan terbakar pada saat tertentu. Setelah benang terbakar, agar kubus bawah lepas kontak dari lantai, maka nilai delta L pada kompresi awal pegas adalah berapa sentimeter. Nah ini saya jelaskan dengan sangat gamblang nanti ya. Nah saya gambar dulu awal pegas bagaimana, setelah massa kubus yang bawah itu terangkat bagaimana ya. Ya, jadi saya gambar dulu. Oke, ini sudah saya gambar ya. Jadi maksud saya di sini adalah pegas pada posisi awal sebelum tertekan. Ini panjangnya adalah L ya. Panjangnya adalah L. Jadi panjang normalnya L. Kemudian pegas ini ditekan ke bawah ya. Melalui kubus ini ya, ditekan ke bawah sejauh delta L. Nah, kalau begitu, jika M ini ditekan ke bawah, maka M itu akan mendapat gaya yang arahnya ke atas, M itu arahnya ke bawah, begitu ya. Kemudian dikasih benang di sini, ada benang warna biru itu benang. Tapi benang akhirnya terbakar nanti. Begitu benang terbakar, maka M itu akan melompat ke atas gitu, melompat ke atas. Nah, pada saat melompat ke atas, ini nanti M kubus yang bawah ini dia akan tepat lepas dari lantainya, begitu, tepat lepas dari lantai. Maka delta L-nya itu berapa begitu ya. Jadi kalau kubus ini mau tepat melepaskan dari lantai terangkat ke atas, berarti kalau begitu massa M kubus yang atas itu harus melewati panjang normal pegas. Jadi misalkan ini dia naik sejauh X gitu ya, sejauh X. Nah, ketika itu bagaimana gaya pegasnya? Nah, kalau begitu nanti gaya pegasnya pada M yang bawah, pada kubus yang bawah, gaya pegasnya itu arahnya ke atas, dan yang di atas ini arah gaya pegasnya ke bawah begitu ya. Nah, syarat agar massa M ini bisa terangkat ya, ini kan setelah benang terbakar agar kubus bawah lepas kontak dari lantai. Nah, maka nilai delta L pada kompresi awal pegas ada berapa? Tepat akan lepas. Jadi kalau tepat akan lepas itu syaratnya ini ya. Syaratnya harus gaya pegas pada kubus bawah itu sama dengan mg. Jadi F-nya itu adalah Kx itu sama dengan M kali G gitu ya, seperti itu. Ini saya sebut aja persamaan satu gitu ya. Oke, terus kemudian berikutnya adalah begini, kita menggunakan hukum kekalahan energi untuk mencari delta L-nya. Kita lihat gerakan dari A ke B. Awalnya di A itu hanya punya energi potensial pegas setengah K kali delta L kuadrat. Ya. Nah, terus kemudian di B itu ada energi potensial MGH ditambah dengan setengah KI kuadrat. Nah, ini pegas itu kan meregang sejauh ini ya, X. Nah, sedangkan H itu yang dimaksud mana? H0 itu saya acu di sini, keadaan awal H0. Jadi H kalau dibandingkan dengan keadaan awalnya naik sejauh berapa? H-nya ini maksudnya. Jadi H itu adalah delta L ditambah X. Nah, ini kan juga delta L ya. Jadi kalau begitu, kalau kita masukkan ini setengah K delta L kuadrat, ini M kali G, hanya adalah berarti apa? Delta L ditambah E gitu. Ditambah dengan setengah K E kuadrat. Begitu. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik. Ini saya anggap persamaan 2 ya. Saya substitusikan persamaan 1 ke persamaan yang kedua. Mg itu sama dengan Kx kan. Jadi setengah K delta L kuadrat. Mg itu sama dengan K kali X gitu kan ya. Delta L plus X plus setengah Kx kuadrat. Jadi saya bisa mencoret K-nya nih. Jadi K-nya saya bisa coret, hilang begitu ya. Jadi kalau begitu tinggal berapa ini? Tinggal setengah delta L kuadrat sama dengan, ini saya kalikan masuk aja ke dalam, X kali delta L plus X kuadrat
plus setengah X kuadrat, begitu. Saya kalikan 2 kedua ruas ya. Nah, ini ruas kiri, ruas kanan saya kalikan dengan 2. Ya, kalau kita kalikan 2, ini jadinya berapa sih? Kalau kita kalikan 2, ini delta L kuadrat ya kan. Jadi ini jadinya apa ini? 2X kali delta L gitu ya. Nah, ini 2X kuadrat tambah X kuadrat, berarti nanti jadinya ini 3X kuadrat. Seperti itu. Nah, setelah itu saya taruh sini ya, delta L kuadrat pindahkan min 2X delta L dikurang 3X kuadrat harus sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan nih. Jadi kalau saya faktorkan jadinya apa ini? Nah, ini saya faktorkan ya. Jadi ini delta L, ini delta L, terus kemudian sepertinya ini 3X ditambah dengan berapa ini? X, iya. Iya, min 3X kuadrat. Ya, betul itu ya. Tapi X itu positif ya, tidak mungkin negatif. Delta L itu harus positif, nggak boleh negatif ya. Jadi karena delta L itu lebih besar dari 0, artinya positif, berarti yang memenuhi mana? Nah, ya ini sama dengan 0, berarti delta L sama dengan 3X. Kalau yang ini delta X berapa ini? Nanti plus X sama dengan 0. Delta X sama dengan min X. Jadi ini tidak memenuhi karena delta L tidak boleh negatif. Jadi ini yang betul ya. Jadi kalau begitu kita lanjut aja. Delta L itu kan sama dengan 3X. Tapi persamaan satu tadi, lihatlah persamaan satu ya. Persamaan satu itu ini tadi ya, ini persamaan satu, Kx sama dengan Mg. Jadi kalau begitu X-nya itu bisa saya ganti apa? X-nya bisa saya ganti Mg per K gitu kan ya. Oke, jadi kita geser dulu. Berarti ini kita masukkan aja 3M-nya berapa tadi ya? Coba kita intip dulu. M-nya setengah, K-nya 72,3. Jadi M-nya adalah setengah, G-nya kita ambil 9,8 aja ya. Dibagi dengan K, K-nya adalah 72,3. Nah, ini kalau kita hitung ya hasilnya 0,23 meter. Atau boleh ditulis 20,3 cm. Jadi inilah jawaban yang dicari. 20,3 cm. Very easy problem, not complicated. Semoga bermanfaat.